Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Eni Indrawati dari SMK Bhinneka Karya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut pemikiran Ki Hadjar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam konteks pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat dan motivasi anak seperti semboyan Ki Hadjar Dewantoro, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Semboyan Ki Hadjar Dewantoro tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya punya keyakinan bahwa 1. Setiap peserta didik memiliki karakter dan bakat masing-masing, sehingga guru harus memahami dan mampu menuntun peserta didik sesuai bakat yang dimiliki. 2. Guru merupakan fasilitator kepada peserta didik dalam menguasai kompetensi yang akan dicapai. Dengan kompetensi yang dimiliki guru, maka peserta didik dapat menyelesaikan semua materi sesuai target yang telah ditentukan. 3. Setiap pembelajaran didasarkan dengan capaian pembelajaran atau KIKD sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Saya beranggapan bahwa jika pembelajaran sudah sesuai dengan capaian pembelajaran atau KIKD, maka pembelajaran itu sudah dianggap berhasil. 4. Mempercayai peserta didik memiliki kelebihan dalam suatu bidang tertentu dengan tidak terlalu menuntut peserta didik untuk mahir dalam semua mata pelajaran. Karena dengan tidak menuntut peserta didik untuk mahir dalam semua mata pelajaran, maka guru menjadi lebih ringan dalam tugasnya. Dalam artian, guru tidak perlu selalu memberikan motivasi dan semangat secara terus-menerus. Pertanyaan yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang merubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini adalah kadang saya masih memandang anak sebagai objek dari suatu proses pembelajaran karena tuntunan kurikulum bahwa jika ingin lulus, peserta didik harus dinyatakan kompeten. Padahal anak sendiri memiliki kodrat alam yang beragam dan unik dari masing-masing peserta didik. Di sini kita hanya bisa menuntun kodrat alam ke arah yang positif, tidak untuk merubah kodrat alam peserta didik itu sendiri. Disitulah tugas seorang guru sebagai among yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Guru sebagai pendidik harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap anak mempunyai sifat unik, yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro? Yang pertama adalah merubah pemikiran. Pada konsep merubah pemikiran ini, maka saya akan menerapkan A. Merubah konsep saya dari peserta didik sebagai objek utama dalam proses pembelajaran sendiri. B. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. C. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. D. Tidak memaksakan anak untuk merubah kodrat alam yang dimilikinya, tetapi menuntunnya ke arah yang lebih positif. E. Menanamkan pendidikan karakter ke peserta didik agar terbentuknya budi pekerti yang baik. Selain itu, saya akan merubah perilaku. A. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. B. Memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. C. Menuntun bakat anak sesuai kodrat. Kesimpulan. Dari yang sudah saya pelajari selama ini dalam program Guru Penggerak, mengubah pola pikir dan perilaku saya untuk menjadi guru yang berpihak pada anak. Kemudian, menerapkan filosofi Ki Hadjar Dewantoro dalam pembelajaran agar tercapai merdeka belajar demi Indonesia maju. Rekan-rekan guru yang hebat, demikianlah video yang dapat saya sampaikan terkait dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantoro pada modul 1.1, koneksi antar materi. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.